disiplin ilmu yang mempelajari berbagai metode algoritma untuk kita bisa membuat mesin yang menggantikan manusia. Mesin yang menggantikan manusia itu kategorikalnya machine learning. Ini nanti jadi backbone dari semua hal di dunia AI. Natural language processing atau pengolahan bahasa alami. Kemudian urusan speech, gambar dan video itu namanya computer vision. Terus kemudian planning dan optimization, banyak algoritma nanti di sana. Metode-metode yang sudah kita buat untuk urusan gambar, video, NLP, planning dan optimization itu kita letakkan di rumah dalam bentuk software system yang lebih cerdas, expert system, dan kita embed ke hardware yang kemudian kita sebut dengan robotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diskusi satu topik yang trending, sekaligus saya coba memberikan satu gambaran bahwa sebenarnya AI itu bukan hal yang rumit, sebenarnya hal yang biasa, cuman memang jargonnya sudah kemana-mana, jadi seakan-akan rumit. Nama saya Romi Satriwahono. Saya dulu ikut program beasiswa Pak Habibie, jadi lulus SMA tahun 93. Saya angkatan terakhir dari program beasiswa Pak Habibie. Jadi dulu ada OFP, TMDP, kemudian STAID lah. Saya STAID keempat itu saya berangkat 94, jadi 93 lulus SMA, 93 sampai 94 saya Prajab, penataran P4 dulu gitu ya, terus berangkat PNS dulu gitu ya. Nah, saya pulang ke Indonesia 2004, major saya di software engineering dan machine learning, jadi garapan saya kalau nggak ada urusannya dengan enterprise architecture, software engineering, di dalam software engineering kita pakai algoritma machine learning. PNS selama 13 tahun, saya keluar tahun 2006, kemudian saya dirikan perusahaan karena passion saya juga di akademik, jadi saya masih jadi akademisi, saya masih jadi peneliti, saya masih reviewer di banyak jurnal Scopus Index, saya masih advisory board juga di UGM. Saya punya ide beberapa hasil penelitian, saya kemas dalam bentuk framework, dalam konsep digital transformation itu, ngurusi arsitekturnya, ngurusi business process management, ngurusi data science, itu saya buatkan framework yang kemudian saya patenkan, saya copyrightkan, dan saya urus untuk mereknya. Itu yang saya implementasi ke berbagai tempat. Sejak 2008 saya bantu KPK. Di KPK itu mulai dari tata kelola IT sampai kemudian ke data science sampai membuat kompetisi dan segala macam. Terus kemudian era 2012 ke atas saya coba implement ide-ide saya ke BUMN dan juga swasta, Pertamina Group, PLN Group, dan anak-anak perusahaannya. Saya di swasta juga bantu kayak FIF, Taspen, dan seterusnya. Nanti beberapa case-nya saya ceritakan di belakang. Setahun terakhir saya bantu reformasi di UGM, diminta Prof. Pratik dan Bu Ova, Bu Rektor. Kalau hari ini waktunya agak mepet, nanti Bapak-Ibu sekalian, keping-keping adik-adikku sekalian, nanti keping-keping penjelasan saya sebenarnya sudah ada di YouTube saya juga, saya masukkan. Kalau dulu saya pakai blog untuk jelasin, 2014 saya pindahin ke YouTube, tinggal klik aja sesuai dengan playlist. Jadi kalau pengen urusan tentang data science, ya berarti data science. Urusan tentang software engineering, playlist software engineering nanti sudah runut di sana. Jadi hari ini kita akan bahas 3 hal. Pertama, persepsi terhadap AI secara umum ya. Saya buat lebih mudah dijelaskan. Konsep umum artificial intelligence itu seperti apa. Terus kemudian peran AI-nya itu perannya ada di mana. Terus kemudian kira-kira kita aplikasikan di mana saja yang bisa. Nah, atau pola-pola pengaplikasian AI itu ada di mana, itu ada di bagian ketiga yang tentang use case itu. 3 hal ini ya, konsep saya jelaskan, peran di organisasi, kira-kira AI itu kita pakai di mana, terus kemudian contoh-contoh case-nya saya jelaskan nanti di poin nomor 3 gitu ya. Nah, yang pertama, kita akan diskusi coba tentang fields, bidang, terus kemudian kita aplikasikan secara umum di mana saja, detailnya nanti di belakang ya. Jadi ceritanya gini, AI itu kalau kita lihat dari bukunya si Russell Norvig, ini salah satu buku yang legendaris. Edisi pertamanya saya nikmati ketika saya dulu kuliah semester 3 dan 4 ketika ada mata kuliah Artificial Intelligence. Sekarang sudah masuk ke edisi keempat tahun 2022 kemarin terbit. Bagus jadi patokan kita semua. Jadi artificial intelligence itu sebenarnya satu disiplin ilmu yang dia itu mempelajari metode-metode untuk membuat mesin. Istilah mesin itu sebenarnya algoritma komputer yang nanti harapannya bisa melakukan tugas-tugas yang dahulu dikerjakan oleh manusia. Tugas-tugas yang dulu dikerjakan manusia itu diklasifikasi menjadi hal-hal di bawah ini, gitu ya. Klasifikasi dari AI itu satu, pembelajaran mesin, atau kemudian kita sebut dengan machine learning, pengolahan bahasa alami ini, Bapak sekalian. Jadi manusia kan juga sama ya. Manusia itu belajar di kepalanya, setiap hari kita, dokter misalkan, setiap hari belajar, oh ternyata kalau pasien saya itu demam 3 hari itu harus cek
darah if then di kepalanya dokter. Nah, itu sebenarnya kayak pembelajaran kita itu jalan. Nah, kalau komputer pembelajaran mesin atau mesin learning itu backbone dari nanti beraneka ragam metode-metode di AI. Terus kemudian pengolahan bahasa alami, kayak kalau kita ngomong, kita menyerap omongan orang. Terus kemudian saya mengenali suara, gambar, video, itu yang berikutnya yang warnanya ungu itu. Terus kemudian saya membuat planning, memikirkan jalan yang paling optimal dari pekerjaan saya. Nah, 3 hal itu nanti saya wujudkan dalam bentuk software, gitu ya, kita sebut sistem cerdas, atau kita embedded sistem masuk ke dalam robot. Jadi robotika dan sistem cerdas itu nanti rumahnya. Jadi sekali lagi, disiplin ilmu yang mempelajari berbagai metode algoritma untuk kita bisa membuat mesin yang menggantikan manusia. Mesin yang menggantikan manusia itu kategorikalnya machine learning. Ini nanti jadi backbone dari semua hal di dunia AI, natural language processing atau pengolahan bahasa alami, kemudian urusan speech, suara, gambar, dan video, itu namanya computer vision, terus kemudian planning dan optimization, banyak algoritma nanti di sana. Metode-metode yang sudah kita buat untuk urusan speech, gambar, video, NLP, planning dan optimization, itu kita letakkan di rumah dalam bentuk software system yang lebih cerdas, expert system, dan kita embed ke hardware yang kemudian kita sebut dengan robotics, gitu ceritanya. Nah, ini yang coba saya jelaskan agak pelan-pelan. Proses machine learning itu sederhana. Data saya olah pakai algoritma. Nah, anggap kita sebut machine learning algoritma. Pakai algoritma, kemudian jadi pengetahuan. Pengetahuan itu nanti bentuknya bisa if then, bisa formula, bisa bentuknya cluster. Nah, tapi ini berangkatnya dari data. Nah, data ini nanti terbagi menjadi 2. Data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Contoh nih Bapak-Bapak sekalian, dataset. Nah, kenapa disebut dataset? Karena kumpulan dari data. Dataset itu nanti, ini contoh dataset jenis bunga, bahwa ada panjang kelopak, loh, gitu ya Bapak sekalian, sepaleng, sepalwit, petaleng, petalwit, itu berapa sentimeter, dikumpulkan oleh para peneliti, gitu ya, sampai kemudian jenisnya keluar. Apakah ini masuk ke jenis bunga yang iris tosa, iris versicolor, atau iris virginica. Kalau data kayak gini, ini kita sebut terstruktur. Ada yang data tidak terstruktur nanti. Kita nulis di Microsoft Word, kita buat status di Facebook, Instagram, atau Twitter, gitu ya. Atau kita bentuknya image tersebar ke berbagai tempat, itu nanti harus diproses khusus. Nah, yang tadi computer vision, itu memproses suara dan video, gitu ya, image processing, itu memproses gambar, nanti pecahan-pecahannya seperti itu. Tapi konsepnya data seperti ini, yang punya atribut sama satu label untuk kita prediksinya nanti, gitu ya. Label itu kalau bentuknya teks kayak gini, oke, bisa juga bentuknya gambar. Nah, begitu kita bentuknya gambar, ini nanti kita masuk ke lahan image processing. Begitu bentuknya video, kita masuk ke computer vision. Loh, nanti seperti itu sebenarnya, gitu ya. Tapi secara umum pakai metode machine learning. Jadi dataset, saya olah pakai algoritma machine learning, jadi pengetahuan. Datasetnya sudah ada atribut dan ada satu yang jadikan kelas nanti. Terus kemudian algoritmanya biasanya terbagi menjadi 5, tergantung karakter data. Makanya kalau kita lihat neural network, itu sebenarnya salah satu algoritma dari machine learning. Machine learning salah satu sub bidang dari artificial intelligence. Loh, gitu nanti, biar nggak bingung ya. Dan apakah hanya neural network? Oh enggak. Algoritma machine learning itu ratusan, itu terbagi menjadi 5 kategori, tergantung tipe datanya. Nah, tipe data itu sebenarnya juga simpel. Yang bisa ditambah kurang kali bagi, namanya numerik, tidak bisa ditambah kurang kali bagi nominal. Nah, nanti kalau data kita data harga saham misalkan gitu, itu numerik kan. Harga saham hari pertama, hari kedua berapa, numerik. Nah, itu kita sebut forecasting. Jadi atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi ada time series-nya itu forecasting. Atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi nggak ada time series-nya, nggak ada rentet waktunya. Namanya estimasi. Makanya kalau kita sebut mengestimasi sesuatu, itu berarti bukan time series. Kalau ada time series, namanya forecasting. Algoritma yang bisa kita pakai, dua-duanya sama. Neural network, support vector machine, deep learning, linear regresi, dan seterusnya itu yang di sini. Atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal. Kayak segini ini kan kelasnya nominal. Jenis bunga iris tosa, iris versicolor, iris virginica, berarti kan nominal dia, bukan numerik, gitu ya. Itu namanya klasifikasi. Lagi-lagi neural network bisa dipakai, tapi kalau kita pengen lebih interpretable model atau formulanya, orang pakai decision tree. Terus kemudian atributnya numerik tapi nggak punya kelas. Oh, kita cluster. Saya bantu Kemsos misalkan cluster kemiskinan, itu nggak ada kelasnya, itu kita cluster. Ini clustering. Saya nggak ada urusan ada kelas atau enggaknya, saya pengen hubungan antara atribut itu saya pelajari, gitu. Data transaksi misalkan di Indomaret atau di Amazon, orang setelah beli ini tuh terus beli ini, dan seterusnya, nah, itu namanya asosiasi nanti. Jadi 5
kategorikal ini, algoritmanya nggak usah dihafal, karena kalau kita pakai platform-platform modern, itu kita tinggal tarik-tarik aja nanti menghasilkan pola. Pola itu adalah knowledge, itu adalah if-then, bisa bentuknya tree, dan seterusnya. Nah, konsep awal berpikir pembelajaran mesin atau mesin learning itu sebenarnya seperti ini. Data, saya olah pakai algoritma, jadi pola pengetahuan. Nanti kalau kita riset, saya orang komputer, konsentrasi saya itu ke ML algoritma itu yang tengah itu, mengimprove algoritma. Tapi kalau saya orang non-komputer, pengen tetap riset tentang mesin learning gitu ya, itu konsentrasi saya ke pola yang dihasilkan yang di sebelah kanan atas yang ada di sini. Dataset, tadi sudah saya jelaskan ya, yang disebut dataset itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau bentuknya tabling itu terstruktur, kalau bentuknya video, image, teks, bentuknya di sosial media kita buat status gitu ya, itu namanya nanti tidak terstruktur, itu harus diolah dulu supaya terstruktur nanti atau semi terstruktur gitu ya, supaya bisa kita estimasi forecasting ini tadi balik lagi ke sini nanti. Jadi dataset ada dua, terstruktur tidak terstruktur. Nah, pola disebut pola atau knowledge tadi bentuknya bisa tree kayak gini, bisa juga cluster, bisa juga tingkat korelasi, ini semuanya knowledge ya. Bisa asosiasi, bisa juga formula, makanya kayak neural network itu kadang disebut uninterpretable model atau bentuknya formula yang agak sulit kita tuliskan karena dia formula bertingkat, tapi kalau decision tree itu relatif bisa dipahami dengan mudah karena bentuknya if-then. Nah, makanya ada istilah nanti pola itu ada yang interpretable, ada yang uninterpretable, dalam arti nggak bisa dilihat kasat mata gitu ya. Jadi Bapak sekalian, dipakai untuk apa saja? Saya bantu KPK untuk memprediksi profil tersangka koruptor itu yang seperti apa. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Terus kemudian saya bantu perusahaan-perusahaan finance, multi finance untuk mengcek kira-kira profil orang yang meninggal karena kecelakaan itu seperti apa, profil orang yang meninggal karena sakit itu seperti apa, atau profil orang yang biasanya macet kreditnya itu seperti apa, itu semuanya sekarang pakai machine learning. Nanti kita wujudkan dalam bentuk apa nanti setelah polanya ini keluar, masukin ke sistem, sistemnya jadi cerdas, kita bisa melihat kayak Amazon, kita klik satu buku, orang yang membeli buku ini juga membeli buku ini loh. Nah, itu kalau di Amazon, di Netflix. Kenapa kalau saya masuk ke profil istri saya tahu bahwa ini saya salah masuk ini gitu ya, karena apa ya, isinya drakor semua. Demikian juga istri saya ketika salah ngeklik profil saya gitu ya, dia kaget, ini filmmu kok brutal-brutal semua. Nah, jadi karena apa? Setelah saya nonton satu film, rekomendasi yang muncul itu ada tulisannya kan, karena Anda sudah nonton sebuah film, maka sebaiknya Anda nonton film ini. Itu yang dipakai nanti association rules yang ada di atas ini. Nah, gimana kalau bentuknya unstructured dan video? Itu prosesnya juga sama. Prosesnya sama persis, computer vision proses itu. Cuman diselipin sebelum diolah pakai machine learning algorithm, itu kita processing image atau video atau voice-nya atau suaranya tadi, saya deteksi dulu. Saya pengen deteksi plat nomor kendaraan. Nah, ini masuk ke image processing, kalau video computer vision ya. Itu image atau video itu saya potong mana yang mobil, di dalamnya ada plat nomor, itu namanya deteksi plat nomor. Baru saya deteksi plat nomornya dulu dari sini. Terus kemudian plat nomornya saya keluarkan, nomor-nomornya itu namanya segmentasi, sampai kemudian saya bisa merekognisi. Ini plat nomornya, oh ternyata B, bla bla bla, gitu ya, berapa gitu ya, ini masuknya ke sini. Demikian juga dengan wajah manusia. Pertama saya pahami dulu mana yang wajah, loh gitu. Itu namanya face detection. Terus kemudian saya segmentasi keluar, ini yang matanya ukurannya berapa, pikselnya berapa, dan seterusnya, baru kemudian saya deteksi ini wajahnya si A. Sebenarnya prosesnya sama, gayanya itu cuman diselipin di sini, image video processing algorithm yang jalan dulu sebelum kemudian nanti dilemparkan ke machine learning algorithm. Dan dipakai untuk apa? Face recognition. Dipakai untuk analisis performance dari pemain bola misalkan gitu ya, dia lari dalam 45 kali 2 itu berapa kilometer, nendang pakai kaki kanan berapa meter, nendang pakai kaki kiri berapa meter, nanti kita tagging dulu, terus kemudian kita deteksi dia kira-kira lari berapa, dan seterusnya. Demikian juga dengan basketball seperti yang di bawah ini, termasuk deteksi plat nomor kendaraan. Di era sekarang kita bisa mendeteksi ini lari berapa kilometer gitu ya per jam, apakah dia melanggar atau enggak, dan seterusnya, itu sekarang sudah bisa terdeteksi dengan mudah. Demikian juga dengan penyakit, yang membaca gambar dari hasil-hasil yang ada di rumah sakit itu bukan lagi dokter, tapi sudah dibantu oleh komputer, juga mendeteksi penyakit, misalkan tumbuhan, karena jumlahnya banyak, nggak mungkin manusia yang melototin satu persatu gitu, itu sudah pakai mesin. Nah, kalau kayak gini nih namanya lahannya computer vision,
untuk video, image processing untuk image. Satu lahan lagi, planning optimization. Nah, algoritma optimization itu ada banyak nanti. Makanya kita kenal nanti ada istilahnya particle swarm optimization misalkan. Nah, itu masuk dalam lahan-lahan yang dipelajari di planning optimization. Algoritma untuk antrian misalkan gitu ya, itu kita pakai nanti untuk beraneka ragam ya, mengoptimisasi shift, proses bisnis simulasi misalkan gitu ya, dan seterusnya nanti di belakang saya jelaskan lagi. Saya bantu misalkan grup Pertamina proses bisnis penutupan sumur eksplorasi. Ternyata orangnya itu kita set tim HS-nya 3 orang, tim operasinya 4 orang gitu misalkan ya. Nah, apakah ini cukup atau enggak? Apakah over atau underutilisasi ketika saya kasih kerjaan 50 pekerjaan, ini semua termasuk lahan-lahan pengaplikasian planning sama optimization nanti di belakang saya jelaskan gitu ya. Nah, NLP, Natural Language Processing ini itu data tidak terstruktur, saya olah dulu kayak tadi gitu ya. Kalau tadi image, sekarang datanya bentuknya teks, tidak terstruktur. Ini nanti saya olah, pisahin satu kata yang namanya tokenisasi, terus kemudian saya bersihin supaya kembali ke kata dasar, misalkan stemming, terus kemudian saya buang kata-kata yang nggak perlu, ke, dari, dan, the, kalau bahasa Inggris, dan seterusnya itu saya buang bersih, baru kemudian saya olah pakai machine learning dan seterusnya. Nah, pengenalan terhadap bahasa natural ini dulu makan energi yang banyak. Kita pakai recurrent neural network atau convolutional neural network, proses melearningnya agak butuh waktu panjang. Sampai kemudian ada game changer penelitian yang dilakukan oleh Vaswani, dia membuat mekanisme yang namanya attention. Makanya papernya itu judulnya Attention is all you need. Dengan attention itu, saya bisa memproses, nggak perlu melihat hubungan satu-satu, tapi saya fokus ke yang atensi apa yang mau kita kejar gitu ya. Nah, dari sana bisa kita proses dengan cepat. Algoritma ini disebut dengan algoritma atau arsitektur namanya transformer. Dengan mekanisme attention ini, itu bisa prosesnya lebih cepat, lebih efisien, bisa sekaligus diproses, dan diperkenalkan juga nanti mekanisme bahwa kita itu nggak perlu learning terus. Setiap kali data set dari depan ini nggak perlu kita learning terus. Ini kita sebut pre-training. Pada saat kita pertajam di dalam, nggak perlu dari depan lagi, kita bisa lewat prompt untuk fine-tuning istilahnya. Jadi misalkan, saya pengen pola yang saya hasilkan gitu ya, atau language model. Nah, kalau di sini namanya language model, makanya ada istilah LLM itu ya, large language model. Itu dari konsep bahwa pola pengetahuan NLP, text processing ini gitu ya, itu sebenarnya language model gitu ya. Nah, language model itu nanti Bapak sekalian kita fine tuning. Sekarang di JobsDB, JobStreet itu banyak banget lowongan pekerjaan meng-hire orang yang dia memasukkan sebagai prompt engineer. Nah, istilahnya namanya prompt engineer. Saya memasukkan berbagai info tentang dunia hukum misalkan gitu ya. Kasus-kasus hukum itu saya cemplungkan semuanya ke dalam, lawyer akan bantu lawyer ketika ada kasus-kasus hukum yang sama gitu ya, nanti seperti itu. Jadi pengaplikasiannya dengan konsep ini tadi, jadi transformer itu punya encoder sama decoder gitu ya, itu sebenarnya nggak lagi, kita nggak butuh Google Translate lagi gitu ya, karena apapun bisa kita lakukan. Kayak yang modern sekarang generatif AI itu lebih modern, karena saya cemplungkan apapun di sana, dia bisa encoder-decodernya akan bekerja sesuai dengan permintaan kita. Kalau saya pengen summarization dari sebuah artikel, ya dia akan melakukan summarization nanti di sana. Kalau saya pengen mentranslasi, ya dia akan mentranslasi di sana. Nanti seperti itu. Makanya pengaplikasian ya untuk email filtering, sentimen analisis, apakah sentimennya negatif atau positif, bisa dipakai untuk chatbot, sosial media monitoring, dan seterusnya. Sampai kalau saya ngumpulin artikel-artikel, saya pengen tahu hubungan satu dengan yang lain, wording apa yang banyak keluar, saya bisa pakai semacam force viewer untuk bibliometric analysis, translasi, sampai ke generatif AI yang sekarang kita kenal dengan ChatGPT dan seterusnya. Nah, nanti metode-metode atau pola-pola yang sudah kita hasilkan dari berbagai algoritma tadi, pola-pola pengetahuan atau formula tadi, kita cemplungkan ke sistem, sistemnya jadi cerdas. Itu yang kemudian disebut AI Power Apps atau AI Power Platform dan seterusnya. Kalau saya nggak pengen lari ke sistem, tapi saya pengen lari ke hardware-nya supaya jadi cerdas. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan embedded system, kita buat robot dan seterusnya. Tapi sebenarnya polanya sama, alur prosesnya juga sama seperti yang di depan saya jelaskan. Nah, itu kira-kira konsep dasar artificial intelligence. Rumit ketika kita pengen cemplung ke bawah, tapi sebenarnya secara umum itu artificial intelligence itu menggunakan konsep manusia belajar gitu ya. Makanya backbone dari semua ide itu di machine learning tadi. Nah, tergantung apakah yang saya olah itu data biasa, datanya bentuknya image, berarti image processing namanya bidangnya. Data yang saya olah itu video,
computer vision, data yang saya olah itu data tidak terstruktur, bentuknya teks, itu text processing atau natural language processing tadi. Datanya saya olah itu terstruktur, bentuknya tabling. Orang kemudian kenal dengan istilah data mining dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita pengen membuat transformasi digital di organisasi, kira-kira AI ini roles-nya ada di mana? Nah, omongan tentang digital transformation itu biasanya 5 komponen gitu ya. Satu, kita punya tata kelola organisasi yang kita atur secara digital, yang di sana ada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, ada data science, komponen kedua, ada business process simulation, ada intelligent system dan infrastructure gitu ya, jadi sistem cerdas beserta infrastrukturnya, ada manusia yang bisa mengelola semua komponen-komponen ini. Biasanya kalau saya bercerita dengan backbone digital enterprise arsitektur gitu ya, atau arsitektur organisasi secara digital itu yang mengelola visi misi strategi program sampai ke kita hubungkan ke data aplikasi teknologi gitu ya, khusus data arsitektur yang rapi, kita bisa memining data jadi pengetahuan kayak tadi ya. Salah satunya pakai machine learning. Nah, nanti saya ceritakan di belakang. Ini kok ada istilah lagi data science, apa hubungannya dengan AI tadi gitu ya. Terus kemudian bisnis arsitektur yang rapi, kita bisa mensimulasi proses. Hasil dari simulasi proses ini nanti, Bapak Ibu, kita bisa menetapkan kira-kira untuk tugas sesuatu ini perlu berapa orang yang paling optimal gitu ya. Nanti efeknya dari sini ke sini. Juga bisa membuat sistem-sistem kita jadi cerdas loh gitu. Hasil dari simulasi itu untuk mengelola resource, hasil dari simulasi juga membuat sistem cerdas, hasil dari data science nanti Bapak Ibu itu bisa membuat pola pengetahuannya sistemnya jadi cerdas. Nah, pertanyaannya, AI tadi ada di mana? Salah satunya data science kita bisa pakai, machine learning, computer vision, natural language processing itu bisa kita pakai di data science. Business proses simulasi yang planning sama optimization itu ada di sana gitu ya. Robotik sama sistem cerdas ekosistem tadi itu adanya di intelligent system infrastructure gitu ya. Nah, ini kira-kira harmonisasinya nanti coba saya ceritakan agak pelan-pelan. Nah, kok saya agak bingung ya dengan berbagai istilah, ada text mining, ada data science, big data, ada ini sebenarnya konsepnya gini, setiap bidang ilmu itu pengen mengolah data tadi jadi pengetahuan. Makanya kalau orang ekonometrics khususnya, dia membuat predictive analytics. Orang manajemen dia membuat business intelligence namanya gitu ya. Orang informasi dan perpustakaan dia membuat information harvesting. Tapi konsepnya sama. Saya pengen mengubah data ini jadi pengetahuan. Kalau orang komputer itu sesuai bidang tadi. Machine learning salah satunya. Dulu kita pisahkan kalau di komputer itu seperti tadi. Data terstruktur, data tidak terstruktur. Data terstruktur itu data mining, tidak terstruktur itu text mining atau text processing gitu ya. Kita pengen ngolah data jadi pengetahuan. Nah, era sekarang itu disebut kebanyakan dengan data science itu. Disiplin ilmu yang mengolah data tadi jadi pengetahuan. Apa hubungannya sama orang AI tadi, orang yang mengolah data jadi pengetahuan tuh tidak hanya orang komputer gitu ya, tergantung nanti dia orang apa dengan berbagai jargonnya. Kalau di era sekarang dikumpulkan jargonnya jadi satu, data science, jadi disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengolah data tadi jadi pengetahuan. Satu sisi kiri itu ada AI, satu sisi kanan ada data science. Data science itu kalau AI tadi itu ada machine learning di dalamnya, ya kan, salah satu bidangnya. Di dalam machine learning tadi ada, sudah saya ceritakan, neural network gitu ya. Di dalam neural network itu arsitekturnya ada deep learning loh, nanti seperti itu sebenarnya. Jadi di sini itu salah satu algoritma machine learning itu adalah neural network. Di dalam neural network itu arsitekturnya ada deep learning namanya. Nah, bisa dipakai untuk data science. Apakah harus menggunakan ini? Enggak. Kita bisa pakai pendekatan machine learning, neural network atau deep learning tadi. Bisa juga orang data science menggunakan gaya statistik, kayak misalkan linear regresi gitu ya, itu metode-metode statistik itu yang kita pakai, matematika statistik, naive Bayes misalkan gitu ya, sama untuk melakukan klasifikasi misalkan mengolah data jadi pengetahuan gitu, itu irisannya ada di sana. Jadi kalau digambarkan irisan di kanannya itu bisa aja di sini matematika gitu ya, statistik, yang nanti sebagian metode data science itu ada yang sifatnya heuristik ala AI tadi, sama statistik. Bedanya apa? Saya pengen jalan dari sini, perpustakaan rumah saya ini, saya pengen jalan ke pintu keluar. Kalau gaya saya gaya matematika statistik, saya melihat berapa meja, berapa kursi, berapa jarak, itu kemudian saya buatkan formula dari variabel-variabel yang saya temukan ketika saya berjalan ke sana tadi gitu ya. Nah, kalau gaya heuristik ala AI, gimana caranya? Saya nggak peduli apapun variabel, saya jalan. Kalau nabrak saya belok kiri, nabrak lagi belok kanan sampai ketemu
di depan sana. Makanya itu gaya manusia ketika memecahkan masalah. Jadi heuristik itu gaya manusia, makanya istilahnya itu mesin learning tadi. Yang belajar bukan lagi kepala manusia, tapi pakai algoritma. Nah, yang data science dulu saya ceritakan. Karena kita ngomongkan role AI tadi di digital transformation, tadi sudah saya sebut ya. Di dalam data science itu ada computer vision, machine learning, sama natural language processing tadi. Yang di bidang business process simulasi ada planning sama optimization. Yang di komponen intelligent system itu ya sistem cerdas sama robot gitu ya. Nah, sekarang saya ceritakan dulu yang data science. Data science itu sebenarnya juga sangat gampang ya, dan sudah kita lakukan lama sebenarnya gitu ya. Cuman sekarang jargonnya kita ubah sedikit aja. 2004 saya pulang ke Indonesia, saya jadi PNS, bos saya ngomong, Mas Rom, absensi di kita buruk banget, 40 jam kerja tidak tercapai. Saya pengen membuat kebijakan, kira-kira sebaiknya kebijakan apa yang harus kita lakukan. Apa yang kemudian saya lakukan? Saya datang ke biro kepegawaian, saya lihat absensi. 1103 datang 7.20, 15.40 gitu ya. Ini pulangnya kecepatan. 1173, nah ini rajin nih. Datang jam 7, pulang jam 5. 1180 rajin. 1183 juga rajin. Saya buat stabilo. Yang rajin, saya kasih warna hijau. Yang bermasalah, saya kasih warna merah. Apakah cara saya benar? Oh, ternyata salah. Ini data 2 Desember 2004. Data itu fakta terekam, nggak ada maknanya. Kok bisa disebut nggak ada maknanya? Karena apa? Ketika saya compile jadi informasi, nah, jadi transformasi data itu fakta terekam nggak ada makna, kita compile jadi informasi, informasi kita compile jadi pengetahuan, barulah kemudian kita buat kebijakan dari pengetahuan tadi gitu ya. Nah, setelah saya compile jadi informasi, informasi itu statistik dari data. Jadi kalau kita sudah mulai mengumpulkan rata-rata, total, kuartil, saya cluster jadi 4, misalkan gitu ya. Nah, itu urusannya urusan informasi sebenarnya. Saya buat infografis informasi itu, gitu ya. Belum sampai levelnya ke pengetahuan. Nanti kalau kita lihat platformnya juga beda-beda. Kalau informasi itu, kalau di kuadran Gartner, itu Tableau, Excel. Nah, tapi kalau pengetahuan, itu NIME, RapidMiner, IBM Watson, gitu ya, yang kita pakai. Sudah mulai ketahuan bahwa ternyata 1103 yang tadi saya sebut nggak rajin, ternyata masuk terus gitu ya. Yang saya sebut rajin malah nggak benar ini gitu ya, lebih banyak telatnya daripada atau alpanya daripada masuknya, atau lebih banyak cutinya, atau lebih banyak telatnya daripada masuknya. Jadi setelah saya compile jadi informasi, mulai kelihatan insight-nya. Tapi bukan ini yang saya cari. Gitu ya. Yang saya cari adalah saya pengen membuat kebijakan supaya 40 jam kerja seminggu itu tercapai. Nah, saya lihat polanya. Knowledge itu pola atau rumus. Ternyata setiap Senin banyak yang telat, setiap Jumat banyak yang pulang cepat. Tuh, lihat nih. Dan ternyata sudah diuji coba gitu ya. Waktu saya presentasi ini, bos saya langsung ngomong, udah Mas Romi cukup gitu ya. Saya akan buat kebijakan setiap hari Senin yang nggak telat saya kasih 50.000, Jumat yang nggak pulang cepat saya kasih 50.000 gitu ya. Apakah efektif? Ternyata enggak. Jadi nggak naik signifikan gitu ya. Kemudian saya dipanggil lagi, jadi belum tentu masalahnya uang. Saya lihat profil pegawai yang ada di pusat saya 250 orang, ternyata kebanyakan pindahan dari Bandung dan dari Kebun Raya di Cibodas sana, makanya mereka itu rumahnya banyak yang meninggalkan keluarganya di sana. Efeknya pas setiap Jumat mereka pulang gitu ya. Makanya ini yang agak sulit. Ketika saya tanya, cuma dikasih uang khusus Pak, insentif kalau nggak pulang cepat gitu ya, jawabannya tangisan anak istri saya itu lebih mahal daripada 50.000 itu Mas gitu ya, jawabannya seperti itu. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita tata aja gitu ya. Dari pola ini, formula ini jadi hukum atau jadi formula ya. If Senin, then telat, else if Jumat, then pulang cepat gitu ya. Nanti if then-nya. Nah, dari sana dan nggak bisa diapa-apain. Kemudian saya usulkan, kita tata Senin dan Jumat aja. Senin itu berangkatnya jam 10 aja. Jumat itu habis Jumatan silahkan pulang. Nah, kita masih punya hutang 2 jam. Saya lihat lagi profil pola orang absensi. Ternyata itu nggak selalu jam 7, jam 8, ya jam 8 enggak, tapi jam 8 kurang 15, makanya bisa saya bayar hutang saya yang 4 jam dari Senin dan Jumat ini ke pecah-pecah kecil-kecil gitu ya. Hari Senin itu masuk jam 10, pulangnya saya minta setelah maghrib gitu ya, berarti 2 jam udah hilang. 2 jam yang lain itu saya bayarnya Selasa 15 menit, pagi 15 menit, sore, dan seterusnya sampai hari Jumat tadi gitu ya. Nih, jadi sisa jam kerjanya dikompensasi ke hari lain. Konsep ini kemudian Bapak Ibu, data, nggak ada insight apapun. Saya olah jadi informasi, mulai keluar insight, knowledge itu mulai keluar benang-benangnya, kemudian itu yang saya pakai untuk membuat kebijakan penataan jam kerja
pegawai. Data saya olah jadi informasi, jadi pengetahuan, kemudian jadi kebijakan. Ini konsep dari transformasi data, informasi, pengetahuan, kebijakan. Dan nggak hanya saya, dunia kedokteran juga sama gitu ya. Kalau kita bawa anak atau putra-putri kita ke dokter gitu ya, dia tanya, Pak, demamnya sudah berapa hari? Kenapa dia perlu tanya demamnya berapa hari? Karena ada formula, if demam lebih dari 3 hari, then cek darahnya harus dilakukan. Loh, apakah dokter yang sekarang umurnya 50 kita sampai antri-antri itu keren? Oh enggak, mungkin dulu waktu muda dia juga salah ngasih obat, pasiennya meninggal dan seterusnya juga bisa gitu ya. Dari sana dia mungkin belajar. Demikian juga dengan profesi lain, ekonomi, hukum, politik, termasuk olahraga. Itu mencoba mengolah data tadi jadi pengetahuan. Nah, sekarang nggak perlu lagi pakai cara kayak saya tadi manual. Kita ada disiplin ilmunya, namanya data science tadi gitu ya. Yang data science itu kemudian jadi jargon yang disepakati bareng, yuk kita pakai. Mau orang komputer juga pakai ini, mau orang non-komputer juga pakai ini. Gitu ya. Nah, contohnya, saya bantu di Putristek, data mahasiswa, nomor induk mahasiswanya, gendernya dia, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai kemudian kalau dia itu masih semester 9 masuk, berarti tidak lulus tepat waktu, tapi kalau semester 8-nya dia sudah selesai, berarti dia lulus tepat waktu. Nah, kalau pertanyaannya itu berapa persen mahasiswa yang bekerja sambil bekerja, berapa komposisi mahasiswa laki-laki perempuan, rata-rata IP semester itu levelnya informasi, statistik dari data, cukup saya olah pakai Excel atau Tableau, nanti bisa kita visualisasi. Tapi kalau yang kita cari itu bukan itu, yang kita cari adalah orang kalau pengen lulus tepat waktu, itu kondisi seperti apa, rumusnya seperti apa. Nah, faktor yang paling berpengaruh ternyata status mahasiswa. Kalau full-time mahasiswa, bahkan IP semester 4-nya lebih dari 2,2 aja, dia masih bisa lulus tepat waktu. Gitu. Yang paling berat itu kalau sambil bekerja. Nih, sambil bekerja itu IP semester 2-nya harus di atas 3,59, baru dia lulus tepat waktu. Kalau kurang, IP semester 4-nya juga kurang dari 275, pasti telat. Kalau lebih, tergantung umur. Loh, umur berpengaruh. Padahal di sini tadi, umur nggak pengaruh. Di sini umur jadi pengaruh. Yang sambil bekerja, IP semester 2-nya kurang dari 3,5, umurnya di atas 31, dia telat. Di bawah 31, tergantung IP semester 3. Loh. IP semester 3-nya di atas 2,5, dia pasti telat. Di bawah 2,5, di atas 2,5, lagi-lagi tergantung umur. Di atas 24 telat, di bawah 24 tergantung laki-laki atau perempuan. Gender berpengaruh. Loh. Pola ini benar-benar insight dari data. Nanti kalau kita pengen membuat sistem informasi akademiknya jadi cerdas, pola ini kita cemplungin ke sistem informasi akademik. Saya mahasiswa semester 3, dapat kiriman email secara otomatis dari sistem, mengingat Anda seorang laki-laki yang sambil bekerja, IP semester 2 Anda kurang dari 2,75, maka Anda tidak lulus tepat waktu. Langkah yang Anda lakukan harusnya adalah, loh gitu nanti, kita yang menerima nyangkanya bahwa, oh saya dapat dari dosen wali saya. Nah, ketika kita menyangka yang di depan saya ini adalah manusia, bukan komputer, padahal dia generate oleh komputer, saat itu sistem itu disebut intelijen atau sistem yang cerdas. Mekanisme ngetes kayak gini itu kemudian disebut dengan Turing test, itu yang legendaris itu gitu ya. Nih, saya dapat tugas dari perusahaan asuransi untuk misalkan data asuransi yang jutaan orang itu, sekali lagi, kalau pertanyaannya hanya kayak gini, berapa rata-rata usia, jumlah klaim, jumlah peserta, oh itu levelnya statistik dari data. Tapi kalau pertanyaannya Mas Rom, tolong saya dibuatkan pola. Orang yang meninggal karena kecelakaan itu seperti apa? Orang yang meninggal karena sakit itu apa? Kayak gimana? Orang dan seterusnya. Kita membuat profil kapan orang meninggal itu dan jenis meninggalnya kira-kira apa yang nanti dipakai untuk penentuan premi. Istilahnya itu teman-teman asuransi itu mengilustrasikan ini dengan sangat vulgar ya. Ini kayaknya saya salah premi Mas. Teman-teman yang pegawai atau buruh di Cikarang misalkan gitu ya, itu kita premi rendah. Tapi ternyata klaim meninggalnya terus-menerus Mas, banyak banget. Tapi di satu sisi PNS itu Mas, klaimnya jarang banget, hampir nggak ada, tapi kita preminya tinggi ke mereka. Nah ini ada kesalahan ngatur premi seperti ini, Bapak yang membuat kemudian ya nggak optimal ketika dia melihat loh ini harusnya mensubsidi gitu ya. Jadi yang tinggi ini malah mensubsidi yang klaimnya banyak tadi gitu. Nih. Terus kemudian termasuk klaim. Klaim ini termasuk palsu atau enggak? Termasuk kredit scoring. Orang ini layak saya kasih kredit atau enggak dan seterusnya nanti ada di sana. Saya diminta oleh Kementerian Keuangan juga untuk membantu perempuan dan laki-laki di Kementerian Keuangan itu masuk dari STAN itu 45% perempuan, 55% laki-laki. Jadi hampir balance.
Tapi yang jabat kenapa perempuan hanya 13%? Nah, sekali lagi, itu sudah masuk ke pola. Tapi kalau pertanyaan bukan kayak gitu, kalau pertanyaannya berapa jumlah komposisi pegawai laki-laki perempuan, rata-rata masa kerja pegawai, itu statistik dari data. Excel cukup, kalau pengen lebih rich visualisasinya ya kita pakai Tableau. Tapi kalau yang pertanyaannya adalah kapan saya pengen tahu kondisi para perempuan ini. Itu saya lihat dulu pakai asosiasi nanti jenjang jabatan itu karena faktor apa yang paling berpengaruh. Oh, ternyata mutasi kuliah itu yang paling signifikan berpengaruh gitu. Dari sana kemudian saya cek sampai profil suami-suaminya mereka, kenapa kok mereka menghentikan karir. Nah, ini hebatnya para perempuan di Indonesia. Kita nyangka dulu mereka menghentikan karir, nggak mau mutasi, nggak mau sekolah lagi, itu karena ikut suami, suaminya gajinya lebih gede, ternyata nggak 80%, itu ternyata mereka ikut suami, suaminya gajinya lebih kecil daripada mereka bahkan. Ini hebatnya para perempuan di Indonesia bahwa mereka meninggalkan karirnya demi laki-laki gitu ya. Ini juga peringatan untuk para laki-laki gitu ya. Kalau gajinya naik, jangan terus kemudian selingkuh atau nikah lagi gitu ya. Seenaknya aja meninggalkan perempuan yang sudah berjuang untuk kita tadi gitu. Di KPK, ini saya bantu lama ini Bapak Sekalian. Dari case manajemen di KPK, data kasus sama data LHKPN. Yang paling gampang data LHKPN karena jumlahnya juga sudah banyak dan dia sudah relatifnya rapi. Di sana kita bisa melakukan beraneka ragam ini. Jadi misalkan kalau data LHKPN itu saya hanya cari sebaran rata-rata harta tanah, jumlah penyelenggara yang melaporkan, oh ini gampang, levelnya informasi. Tapi saya pengen tahu, orang korup itu karena faktor apa? Loh, alat transportasinya makin mahal, makin banyak, dia makin korup. Loh, total hartanya makin banyak, makin korup. Kategori jabatannya dia makin berhubungan dengan penguasaan wilayah dan penegakan hukum, makin korup. Dan korupsi itu tidak hanya karena 3 faktor ini, tapi juga karena lingkungan. Wajib lapor di atas 3 tahun, gitu ya, itu biasanya dia mulai korup. Jadi kalau anggota DPR itu tahun pertama nggak korup, tahun kedua enggak, tahun ketiga enggak, mulai tahun keempat dia terpengaruh lingkungan, dia ikut korup. Gitu ya. Nanti ada banyak di sana. Termasuk laporan-laporan kejadian di Polri. Ini di Polri kebetulan tim saya membantu untuk Binmas Online System yang dia itu menjangkau sampai bahkan ke Satpam. Laporan-laporan itu bisa saya klaster di sana sampai nanti kita bisa deteksi kira-kira kejahatan yang paling banyak di Indonesia itu di wilayah mana dan kejahatannya karena apa. Atau kita searching satu tempat, nanti workload-nya muncul gitu ya, bahwa saat ini yang paling banyak itu berhubungan dengan narkoba, kayak ini juga pakai data science. Demikian juga dengan yang lainnya. Atributnya numerik, kelasnya numerik tadi. Oh, saya pengen mengestimasi waktu pengiriman pizza. Itu nanti kalau kita olah pakai algoritma data science. Nah, ini contoh yang dari statistik matematika ya, regresi linear, itu bentuknya formula. Boleh nggak ini diolah pakai neural network atau deep learning? Ya boleh. Meskipun nanti formulanya nggak semudah dipahami itu. Harga saham pengen saya forecasting juga gampang kita lakukan. Kita pengen pakai neural network juga bisa. Sekali lagi, nggak perlu coding di era sekarang, kita pakai tools, platform yang mempermudah kita, bahkan algoritmanya nggak usah kita hafal. Forecasting cuaca misalkan, di Bank Indonesia beberapa waktu lalu saya juga bantu untuk forecasting yang makroekonomi kayak gini gitu ya, inflasi, kurs, dan seterusnya. Data transaksi belanja kita, Indomaret, Carrefour, dan seterusnya. Itu kenapa di Carrefour itu kadang kalau kita lihat, atau Hypermart, atau di Giant itu, gula, kopi, tiba-tiba di ujung itu ada celana. Kita udah mau ngamuk ya ke SPG-nya, Mbak, itu celana salah kategori. Ternyata malah kita yang salah. Karena apa? Dia itu urutin nanti, pakai association rules. Orang setelah beli gula kopi, itu biasanya dia beli celana tingkat confidence-nya 0,9, makanya dia letakkan di ujung sana. Loh, nanti seperti itu. Meskipun kategorikalnya ada di tempat jauh, tapi karena secara asosiasi nilai confidence-nya dia dekat, dia dekat-deketin gitu ya. Dan ini yang kemudian dipakai oleh Amazon, dipakai oleh Netflix, dan seterusnya. Nah, yang ChatGPT, sekarang lihat nih ya. Tadi sudah saya jelaskan, NLP itu prosesnya, ChatGPT itu basisnya dari Natural Language Processing tadi ya. Yang paling penting, ini kita memproses text processing dan ML. Dan arsitektur transformer itu menyatukan dua ini, dia kemudian bentuk encoder sama decoder tadi, data yang dia ambil itu unstructured, atau kita sebut biasanya kalau di dunia text processing, teks atau corpus data, itu ada miliar token. Token itu berarti satu kata yang diambil tadi ya, dari jutaan atau miliaran dokumen gitu ya. Dan sekarang boleh dikatakan kenapa kita rame pakai ChatGPT, OpenAI itu corpus size-nya tokennya 1,3 triliun sudah gitu ya, dan API-nya bisa kita
akses. Jadi kita bisa membuat mesin sendiri atau mem-fine tuning basisnya dari ChatGPT-nya OpenAI. Tadi sudah saya jelaskan bahwa arsitektur transformer itu membuat kita nggak perlu learning terus dari awal, kita cukup pre-train itu jadi large language model, dari sana kita fine tuning sampai sesuai dengan bidang kita. Kalau saya pengen ini menyelesaikan masalah-masalah olahraga, saya masukkan berita-berita olahraga. Kalau saya pengen menyelesaikan kasus-kasus hukum, data-data hukum saya cemplungkan di sana. Ada limitasinya, dan ini dibahas di era-era 1980 bahwa AI mesin itu memang kadang dia ada halusinasi. Karena kita desain dia itu bisa menjawab pertanyaan dari pola, makanya dia kadang di kepalanya itu ada halusinasi gitu ya, bahwa makanya ini kita sebut dengan AI hallucination. Jadi dia menulis jawaban yang sepertinya benar dengan gaya dia yakin gitu ya, tapi sebenarnya dia nggak masuk akal. Data pelatihan kadang bias algoritma, khususnya ketika kita menanyakan tentang data. Makanya sekarang Bapak kan ChatGPT 4, kalau kita mau per bulan bayar $20 gitu ya, kita bisa ngatur di dalamnya bahwa saya pengen pencarian nggak hanya dari pola tadi, tapi juga lewat internet dia cari gitu ya, baru kemudian rangkumkan hasilnya ke saya. Sampai seperti itu karena menghindari bias algoritma itu yang mesin learning tadi kan akurat di pola tapi nggak akurat di data, karena yang ditampilkan bukan data sebenarnya, yang ditampilkan itu pola, dari pola itu dia mengenerasi kalimat. Makanya ini yang disebut dengan generatif AI itu dari sana. Sekarang mulai menyediakan pengambilan data dari internet, bukan hanya dari large language model, karena supaya lebih akurat. Nah, nanti dibantu oleh prompt engineering. Tadi sudah saya sebut ya, fine tuning. Jadi ketika kita dataset atau korpus tadi kita training, itu jadi large language model tadi gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan pre-training, kemudian kita fine tuning large language model tadi mengikuti bidang ilmu kita. Dan sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat, itu banyak banget di JobsDB, Jobstreet itu yang mencari orang yang ahli di bidangnya, yang tugasnya itu memasukkan case-case atau memasukkan knowledge-knowledge itu lewat prompt engineering ke AI yang lagi dibangun. Kayak Nick West misalkan, dia nyari orang, jadi perusahaan law firm ya, dia nyari orang yang bisa memasukkan kasus-kasus hukum yang ada di dunia ini sejak era awal hukum ke dalam sistemnya, di fine tuning supaya dia bisa punya generative AI yang lebih bagus, lebih akurat untuk urusan hukum. Nah, makanya konsep prompt engineering itu ada istilahnya temperatur. Setting temperaturnya kita atur. Makanya kalau kita lihat, kenapa kok ada yang ngomong, tolong, andai Anda adalah seorang profesor, nah itu kita pengen temperaturnya itu diset bahwa dia itu pengen lebih spesifik jawabannya. Bahwa tolong menjawab dengan gaya guru besar. Tapi kalau kita ngomong, tolong jelaskan AI, untuk anak SD kelas 3, itu dia akan berusaha mencari cara kias-kiasnya yang lebih mudah dijelaskan. Prompt elemen itu pokoknya ada instruksinya. Makanya kalau kita sebut buatkan gambar, misalkan di ChatGPT 4 itu kan kita bisa buat gambar. Itu berarti buatkan gambar gitu ya. Buatkan foto itu harus spesifik. Gambar seorang perempuan misalkan berjilbab, warnanya hitam, umurnya 20 tahun loh. Itu kita detailkan di sana instruction gitu ya. Nih. Jadi instruksinya itu rangkumkan, gambarkan gitu ya. Konteksnya kita masukkan di sana, input datanya kita cemplungkan di sana, terus kemudian keluarannya tolong sajikan dalam bentuk tabel. Nah, itu keluarannya. Jadi, semakin kita paham konsep prompt engineering, semakin hasil yang dihasilkan akan semakin bagus nanti di sana. Ini nanti kapan-kapan kita bahas khusus tentang prompt engineering ini gitu ya. Nah, ChatGPT itu sekarang kita bisa membuat custom instruction. Dulu awalnya custom instruction ini. Jadi kalau saya pengen pencarian saya itu based on literatur yang bagus, saya buat custom instruction-nya bahwa saya adalah seorang akademisi, PhD saya di computer science, saya sekarang ngajar di berbagai tempat, project saya tentang ini, tolong respon dengan cara seperti ini. Itu kita sebutkan. Awalnya hanya custom instruction, tapi yang baru kita bisa membuat MyGPT namanya. Jadi di sana kita langsung lebih spesifik lagi, temperaturnya itu kita set seperti apa istilahnya gitu ya. Jadi di sana kita sebut, oh ini ChatGPT-nya pengen saya set sebagai riset asisten untuk saya. Loh, nanti saya ceritakan, saya ini seorang PhD saya di computer science, bla bla bla, tolong jawaban. Nah, ini bisa kita atur dan nggak hanya sekali nih. Kalau saya kemudian membuat figur yang banyak, jadi saya bisa membuat ChatGPT yang spesifik. Jadi kalau misalkan knowledge-nya yang saya sediakan untuk dia itu seperti apa, ini saya cemplungin ke sini. Data-data yang saya masukkan ke sana bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk teks, dan seterusnya nanti. Efeknya apa? Bahkan bagi teman-teman di KPK, kalau dia itu orang baru masuk, ada bos tanya misalkan, tolong berikan saya 10 kasus besar, itu ditanganinya pakai OTT atau enggak dulunya, dan seterusnya, cukup kita tanyakan aja. Anda adalah seorang ahli pemberantasan korupsi, jelaskan 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia yang ditangani KPK,
sajikan dalam bentuk tabel, clear ya, outputnya kita pengen seperti apa, yang memuat berarti kolom-kolomnya kasus, instansi terkait, nama tersangka, tahun, jumlah kerugian negara, apakah OTT atau bukan, atau sumber referensinya ngambil dari mana. Nah, nanti keluar seperti ini. Gitu. Nih, jadi apakah hanya selevel ini? Enggak. Jelaskan definisi artificial intelligence beserta citation ke paper. Pasti dia sebutkan. Ini tergantung prompt yang kita lakukan ke dia. Dan prompt ini nanti diset berdasarkan konsep ini nanti. Kalau kita apa adanya kita bertanya ke dia gitu ya, dan itu tidak menunjukkan instruction, dia pasti jawabnya akan ngawur gitu ya. Instruksinya harus clear. Saya itu merangkumkan, jelaskan, ngikutin prompt type ini, mensummary, mengklasifikasi, tolong gambarkan, itu pasti dia akan gambarkan. Jadi kalau misalkan saya pakai yang ChatGPT yang 4 dan saya masukkan bahwa dia bisa gambar, terus kemudian saya tulis di sini, ini instruction kan, buatkan gambar seorang perempuan berjilbab hitam duduk di depan laptop, berumur 21 tahun, berarti kemungkinan dia mahasiswi, mengerjakan tugas dari dosennya di kampus. Loh, nanti kalau kita buat seperti ini, yang digenerasi ya pasti mengikuti apa yang saya inginkan. Yang tadi saya berikan contoh itu, ini sambil nunggu ini ya Bapak Sekalian. Yang tadi saya berikan contoh itu Bapak Sekalian, bagaimana kemampuan kita membuat prompt dari apa yang kita penginkan. Loh, lihat nih, benar-benar perempuan berumur 21 tahun, berjilbab hitam, duduk di depan laptop, mengerjakan tugas dari dosennya gitu kan. Dan nggak hanya ChatGPT ternyata yang basis untuk AI itu, kalau kita mau riset ya, ada Fosviewer, ada Connected Paper nanti, ada Quillbot, itu basis-basisnya di belakangnya ada AI-nya, ada Grammarly di sana gitu ya. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, ini nanti saya ceritakan lebih lengkap di YouTube saya tentang AI Power Apps untuk bantu kita penelitian. Kita nyangkanya bahwa bantu kita penelitian itu penulisan. Oh, ternyata enggak cuma penulisan. Mengeksplorasi bidang penelitian dan topik penelitian juga bisa. Jadi bidang saya software engineering, misalkan saya tetap jelaskan, ini temperaturnya saya set ya, Anda adalah seorang ahli dan profesor di bidang software engineering. Jelaskan dengan detail topik-topik penelitian apa saja yang sedang tren di bidang software engineering. Jadi kalau saya mau nerusin S2 atau S3 di bidang software engineering, saya bisa tanya ke ChatGPT kira-kira topik apa yang sedang trending. Dan saya nggak pengen hanya kayak gitu, saya pengen beserta paper, dan saya nggak pengen hanya paper biasa. Papernya harus terindeks oleh Scopus dan WOS, dan 5 tahun terakhir nilai atau ranking JIF sama SJR-nya yang tinggi. Saya minta seperti itu. Nanti efeknya dia akan keluarkan beserta daftar papernya apa saja gitu ya. Topiknya sama papernya yang masuk ke jurnal terindeks Scopus sama WOS dengan JIF-nya berapa nanti dia keluarkan. Jadi kita bisa menelaah paper yang memang bagus. Karena di dunia scientific publication itu Bapak-Ibu sekalian 90% paper yang ada di dunia ini buruk dan busuk. Cuman tersisa yang 10% aja. Makanya ketika kita riset harus hati-hati, kita harus milih yang bagus gitu ya. Nah, dan apakah ini benar? Nanti kalau lihat YouTube saya membuat systematic literature review, saya ceritakan topik-topik apa saja yang trending di software engineering. Sebulan saya melakukan ini, jawaban dari ChatGPT itu hampir sama dengan yang saya lakukan ini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian teruskan S2 dan S3, sesuatu yang kita lakukan sebulan, sekarang cukup dalam 1 menit bisa dilakukan, kita tinggal menelusur lebih dalam paper-paper yang sudah ditunjuk oleh dia gitu ya, karena memang apa yang kita hasilkan kalau kita ngumpulin survei paper semuanya mirip dengan apa yang dikeluarkan oleh si ChatGPT gitu ya. Saya bingung mau nyari apa kalau topik saya sudah ketemu nih. Jadi dari topik ini saya pengen tentang software defect prediction. Kemudian saya harus nyari dengan cara kayak gimana? Saya tanya aja, search string apa yang sebaiknya saya pakai untuk nyari topik itu. Nanti dia pakai search stringnya termasuk boolean logiknya yang kita bisa langsung cemplungkan di Elsevier atau Science Direct atau Springer atau yang lain. Peneliti yang paling produktif di topik itu siapa? Supaya ketika saya baca paper saya paham bahwa orang ini layak saya percaya atau enggak gitu ya. Langsung ketemu, termasuk age index-nya berapa. Padahal kalau saya nyusun paper gitu ya, itu saya ngerangkumkan dari paper itu butuh 2 minggu, butuh 3 minggu untuk ngecek peneliti mana yang paling dominan dan seterusnya gitu ya. Di era sekarang bisa pakai ChatGPT, bisa juga pakai Fosviewer seperti ini, nanti keluar peneliti siapa yang paling aktif di topik itu. Dan ini relevan. Ketika saya cek orang-orang, nama orang yang muncul di sini dan di sini, yang diolah pakai generatif AI tadi, yang saya lakukan, ya mencatat hal yang sama tadi gitu ya. Nih, jadi saya tuh melakukan reverse engineering ketika menjelaskan bahwa ChatGPT ini bisa kita pakai loh. Semakin cerdas kita memanfaatkan ChatGPT ini, paham konsep prompt engineering, kita semakin mempercepat pekerjaan kita gitu ya. Kalau perangkuman penerjemahan pasti ya gampang ya. Sebutkan satu paper aja, bahkan kita nggak perlu download papernya gitu ya. Bisa jelaskan dengan komprehensif dan mudah apa sebenarnya isi dari paper bla 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 ini, saya sebutkan aja, nanti dia jelaskan. Dia nyari sendiri papernya, terus kemudian dia rangkumkan untuk kita. Kayak Vaswani tadi, malas baca tulisannya Vaswani, dia rumit.
rangkum dengan bahasa yang mudah, nanti dia rangkumkan untuk kita. Makanya dulu baca satu paper bisa berhari-hari, sekarang saya berikan papernya ke ChatGPT biar dia rangkumkan untuk kita. Oh, paper ini menarik nih, saya harus baca. Saya baca. Oh, ini papernya agak beda dengan yang saya inginkan. Saya nggak perlu baca. Sekarang lebih cepat. Dan paper-paper saya download. Saya lagi malas baca, bisa nggak saya buatkan analisis bibliometriknya? Oh bisa, pakai Fosfure langsung keluar dia. Nanti seperti ini dia bisa keluarkan topik-topik yang trending, yang terkini itu yang warnanya lebih muda gitu ya, dan seterusnya nanti bisa dikeluarkan dengan gampang gitu ya. Saya pengen tahu satu paper ini kaitannya dengan paper yang lain yang mana saja. Pakai connected paper nanti keluar semua paper-paper yang berhubungan dengan paper kita tadi gitu ya. Saya pengen nyari masalah penelitian apa yang sering diangkat di topik yang saya tunjuk tadi, gitu ya. Nanti keluar. Loh, nanti seperti ini. Saya pengen cari riset gap dari state of the art methods. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita riset itu yang dicari sebenarnya dari state of the art methods, metode yang ada itu, ada riset gap atau enggak. Riset gap itu nanti jadi masalah penelitian saya pecahkan. Nah, kalau dulu nyari riset gap itu dari ratusan paper kita baca, sekarang enggak. Riset gap dari paper-paper yang ada itu apa, dia ngasih rekomendasi ke kita, dan nggak hanya sampai di sini ternyata. Riset gap itu kalau Anda anggap lagi menyelesaikan S3, diselesaikan dengan cara gimana rekomendasi Anda. Loh, jadi kita itu membuat kontribusi ke pengetahuan untuk S2 atau S3 kita, itu bisa minta rekomendasi dari ChatGPT, nanti dia ceritakan. Dan sekali lagi, ini saya mereverse engineering penelitian saya, dan langkah yang dia usulkan itu persis seperti apa yang kemudian saya lakukan. Padahal saya dulu nggak pakai ChatGPT gitu ya. Kalau penulisan sudah pasti ya, tuliskan pokok pikiran, tuliskan paragraf, itu semuanya nanti bisa kita lakukan. Nah, yang nggak boleh kita lakukan gitu ya, itu sebenarnya mengambil apa adanya tanpa kita parafrase ulang. Biasanya diparafrase dulu, karena kalau nggak nanti Turnitin atau GPT-0 itu bisa ngecek karya itu manusia atau karya bukan, karya mesin. Jadi sekarang kayak Turnitin itu, dulu cek plagiarism, sekarang nggak hanya plagiarism, tapi ngecek ini karya manusia atau karya mesin gitu ya. Makanya biasanya kita pakai tools lain untuk memparafrase gitu ya, pakai Quillbot, atau kita ngecek grammarnya supaya diperbaiki gitu, pakai Grammarly dan seterusnya. Nah, itu yang basis-basis AI-nya bisa kita pakai. Nah, nanti Bapak sekalian, itu nggak hanya yang data science tadi bisa kita pakai, tapi juga yang di sebelah kanan itu, yang planning sama optimization tadi, gitu ya. Contoh proses bisnis di KPK itu seperti ini. Nanti saya berikan beberapa contoh, nggak hanya KPK, saya pecah-pecah supaya saya nggak melanggar NDA. Level 1 proses bisnis, pendaftaran LKPN tadi. Level 2 proses bisnis, pengelolaan pendaftarannya tadi. Terus kemudian sampai ke penerimaan LKPN, gitu ya, prosesnya seperti ini. Ini misalkan ya, karena sekarang orangnya lembur terus nih. Sebenarnya proses ini orangnya cukup atau enggak. Terus saya pengen membuat service level agreement dari proses ini itu kira-kira perlu berapa hari dan seterusnya. Nah, itu dibantu oleh cabang ilmu AI yang namanya planning and optimization tadi, gitu ya. Salah satunya mensimulasi proses bisnis pakai algoritma antrian ini nanti kita yang pakai, gitu ya. Kita bisa memvalidasi logic fault atau deadlock prosesnya ada di mana, itu namanya proses validasi. Kita bisa menetapkan service level agreement, kita bisa melihat apakah orangnya under atau over utilisasi. Gitu ya. Dari proses ini, saya masukkan aja 400 penerimaan LKPN. Saya simulate, keluarnya kok 800, berarti ada pekerjaan saya yang redundant, terlalu birokratis. Di mana ini? Nah, saya cari kemudian nggak efisien secara proses. Ini belum bikin IT-nya belum ya. Oh, kita perlu sinkronisasi dulu di sini gitu ya. Saya temukan masalahnya dari sana, saya masukin 400, keluarnya 400. Ini sudah efektif, valid, efisien. Nah, terus kemudian waktunya saya cemplungkan. Lihat, waktunya setiap activity ini saya cemplungkan. Kalau dulu kita WLA, workload analysis, ini pakai Excel ya, sekarang nggak perlu, otomatis sekarang. Jadi saya masukkan waktunya nanti seperti ini, begitu saya execute, keluar dia, oh ternyata satu proses penerimaan LKPN itu bisa ditangani 6 jam 54 menit. Ini jadi service level agreement, jadi kita bisa hitung dalam satu hari itu kira-kira berapa berapa proses yang bisa kita lakukan. Terus kemudian orangnya kurang atau enggak. Proses penerimaan LKPN tadi, saya tetapkan jumlah orangnya, saya simulate lagi, nanti saya tahu bahwa ternyata ada yang under, ada yang over tadi. Jadi spesialisnya over utilisasi itu, tapi yang sebelah kanan under utilisasi. Nah, nanti di sana kita perbaiki prosesnya, yang over, pekerjaan-pekerjaan yang sudah over utilisasi tadi saya pindahin ke yang under, atau memang targetnya kebanyakan ini gitu, 400 itu nggak bisa dengan kapasitas kita sekarang, cukup 200 saja, atau malah pengen nambahin target juga bisa. Nambah orang atau ngurang orang, kita tetapkannya lewat simulasi juga, nggak bisa nambah orang, nggak bisa ngurangi target, kita automate prosesnya lewat membangun aplikasi, itu namanya business process automation. Jadi makanya Bapak-Bapak sekalian,
orang IT itu sebenarnya letaknya di ujung. Dalam arti kalau memang cara yang sudah memperbaiki proses tadi nggak bisa kita lakukan, baru kita bikinkan IT-nya. Bukan IT-nya yang kita taruh di depan, dikit-dikit IT, sampai di tim 4-3-2-1 gitu ya, itu bangun aplikasi, kreativitas di dunia ini seolah-olah hanya bangun aplikasi gitu ya. Jadi saya pindahin aja yang tadi di atas, saya pindahin ke bawah gitu ya. Dengan pemindahan itu, dia turun langsung jadi optimal. Tadinya 99% itu, sekarang jadi 89%. Dengan seperti ini, kalau di kementerian dan lembaga mungkin nggak terasa, tapi kalau di industri, kita bisa melarang orang lembur. Karena kalau dia sampai lembur, padahal utilisasinya secara simulasi itu hanya 89%, berarti dia siangnya kerjanya nggak efisien mungkin gitu ya. Makan siangnya 2 jam mungkin, dan seterusnya, baru kemudian dia ngejar lembur di belakang. Jadi bisa juga, tadi 400 itu 6 jam dengan utilisasi 99%. Saya pengen utilisasinya itu turun semua, saya nggak pengen, dan saya nggak pengen targetnya juga sampai 400, cukup 200 saja. Dengan 200 lebih bisa bernafas ya orang-orangnya. Dan itu hasil dari simulasi. Ternyata selama ini dengan satu orang yang bekerja di proses itu 100% utilisasinya, saya pengen kurangi dengan 3 orang itu turun dia 94%. Itu bisa kita lewat simulasi yang human resource simulation tadi kita ulang. Nggak bisa nambah orang, nggak bisa ngurangi target, unit kerja yang butuh aplikasi tadi bikin sistem request ke divisi IT, dimulailah proses application development governance itu mulai dari planning, sistem request dibuat, layak atau enggak, mulai analisis desain, sampai kemudian kita coding, testing, dan seterusnya. Ada sistem request nih di Dibutristek, ini kali ini saya ngambil yang Dibutristek ya. Assessment nasional itu kacau, SD, SMP, SMA harus kita assess, tapi waktunya nggak ada, dan sering telat di Dibutristek. Nah, ini unit kerjanya minta buat sistem request nanti seperti ini. Sistem request ini kemudian kita visibility analysis, layak kita bikin atau enggak, kita mulai analisis dan desain, fiturnya seperti apa, UI UX-nya seperti apa, mulai kita coding, testing, bangun aplikasinya. Setelah bangun aplikasi, orang IT itu sebenarnya nggak hanya selesai di situ, tapi juga kemudian kita ukur gitu ya, bahwa hasil dari automation yang kita lakukan tadi, yang tadinya itu satu pengelolaan asesmen nasional itu 16 jam, dengan IT yang kita bangun, sistem yang kita bangun, itu ternyata bisa 10 jam, jadi efisiensi waktu 5 jam. Nah, ini yang harus kita ukur nanti. Dan sekali lagi, Pak Usman, yang tadi saya demokan di depan, itu di era sekarang, nggak perlu kita coding from scratch, harus ngerti bahasa pemrograman, data science harus pakai Python, harus ngerti Python, enggak. Kita pakai robotic process automation di era sekarang, kita pakai low code, saya demokan tadi beberapa pakai Bizagi, beberapa pakai Spark System, yang data science tadi saya pakai RapidMiner sama NIME gitu ya, yang dia modelnya visual programming. Jadi sekali lagi, kita nggak perlu konsentrasi ke teknologi, kita konsentrasinya ke konsep, terus kemudian kita implement dengan mudah di era sekarang di platform yang sudah visual programming bentuknya gitu ya. Nah, kita terapkan di mana? Saya bantu beraneka ragam organisasi di Indonesia. Polanya itu ada 2 sebenarnya kalau kita menerapkan AI di organisasi ya. 1, kita pakai untuk mengimprove atau memperbaiki regulasi. Contoh, transaksi yang sudah kita dapatkan, data transaksi yang sudah kita dapatkan, misalkan di Carrefour atau di ini, ada pola yang kita hasilkan namanya association rules. Association rules langsung saya pakai untuk membuat kebijakan-kebijakan penataan barang. Nah, itu namanya regulation improvement. Tapi juga bisa juga pola yang tadi sudah saya buat, nilai confidence yang untuk orang belanja ini terus belanja apa lagi. Nah, kita masukkan ke sistem, ini namanya software improvement. Software kita yang tadinya hanya CRUD, create, read, update, delete tadi, kita sekarang sudah memasukkan pola pengetahuan jadi cerdas. Nah, paling enggak 2 pola ini yang bisa kita lakukan untuk kementerian dan lembaga. Kementerian, lembaga, perusahaan dan teknologi kemungkinan itu yang di poin 1, bukan yang di poin 2. Tapi kalau GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, atau perusahaan startup bisnis gitu ya, perusahaan teknologi, itu biasanya ke yang 2. Dipakai untuk apa? AI di Grab, untuk menetapkan Grab Point, untuk menetapkan insentif driver. Nah, itu nanti seperti itu. Jadi, kalau untuk regulation improvement, saya membantu KPK, Kemsos, tapi secara umum, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada 5 kategorisasi metode, itu sudah saya kasih warna sesuai dengan ini, gitu ya. Misalkan data LHKPN, itu kita pakai untuk apa saja. Data yang Kemsos, DTKS, itu misalkan kita pakai untuk clustering bisa, gitu ya. Yang multi finance, data kreditur bisa kita pakai untuk klasifikasi, forecast, gitu ya, dan seterusnya. Nih, nanti ada banyak case di sana. Ini beberapa sudah
saya bantu untuk membuatkan kompetisi, terus kemudian saya training teman-teman di sana dan seterusnya gitu ya. Ini nanti jadi pola-pola seperti inilah kira-kira gitu ya. Terus kemudian sampai terbentuk seperti ini tuh caranya kayak gimana? Nah, ada mekanisme standar yang disebut dengan CRIPS DM. Saya agak percepat, intinya pahami masalah, pahami tujuan, datanya saya siapkan, modelingnya saya lakukan, terus kemudian saya evaluasi sama deployment gitu ya. Biasanya saya buatkan namanya implementation. Kayak tadi, KPK mengumpulkan data, ada data LHKPN misalkan, nah dari sana saya identifikasi masalahnya, terus kemudian tujuannya saya mau ngapain gitu ya, prediksi calon tersangka koruptor, klasifikasi kepatuhan misalkan gitu ya, prediksi ini pencucian uang atau bukan dan seterusnya gitu. Dari sana saya bersihkan datanya dan kita nanti akan belajar Pak Islan, bersihkan data itu setengah mati gitu ya. Jadi proses data preparation itu ada hukumnya nanti yang dibuat oleh Tom Kabasa 9 hukum data mining. Data preparation is more than half of every data mining proses. Jadi membersihkan data itu hampir separuh energi kita untuk bersihin data. Mulai saya modeling, keluar modelnya, model itu rumus tadi, kemudian saya evaluasi, akhirnya kita bisa pakai untuk membuat kebijakan tadi, ini kita masukkan ke implementasi, gitu ya. Oh, ternyata kita harus pendekatan persuasif bagi penyelenggara negara yang diprediksi dan seterusnya. Ini masuk ke nanti apa namanya cara kita mendeploy pekerjaan kita. Nah, kalau yang software improvement ya kayak tadi, polanya kita keluarkan, kita masukkan ke dalam software system atau robot, gitu ya. Ini yang membuat sistem yang tadinya CRUD, sistem informasi akademik itu CRUD, create, read, update, delete gitu ya, menjadi sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Nggak hanya sistem pencatatan laporan harta kekayaan pejabat, enggak, tapi bisa memprediksi profil koruptor yang seperti apa. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan dengan AI termasuk data science gitu tadi, kita bisa melihat sekarang bahwa lahir perusahaan-perusahaan yang basisnya pengetahuan, bukan basisnya aset. Bluebird yang punya 50.000 armada, tiba-tiba bangun pagi kaget karena ada perusahaan transportasi terbesar itu bukan lagi Bluebird, tapi bahkan Uber yang nggak punya armada. Loh, nanti gitu ya. Google, perusahaan multimedia advertising terbesar di dunia, nggak punya konten. Gitu kan. Nih, karena apa? Yang dia lakukan, dia beralih dari revolusi industri ketiga yang basisnya CRUD tadi, ke revolusi industri keempat yang dia di sana ada konsep machine learning gitu ya, AI, machine learning, data science, terus kemudian pakai beraneka ragam metode tadi gitu ya. Jadi lebih bisa dekat ke pelanggan yang diinginkan oleh mereka. That's all, mungkin itu yang bisa saya sampaikan konsep artificial intelligence, perannya kalau kita pengen jalankan transformasi digital dan kemudian kira-kira case-case apa saja yang ada yang selama ini juga sempat saya bantu di berbagai tempat sudah saya sampaikan. Mungkin itu dulu, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.